Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Masih KPD, dosen staf pada Prodi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah peralatan sistem tenaga listrik yang merupakan mata kuliah pilihan pada program studi pendidikan teknik elektro. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Penyajian materi disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah peralatan sistem tenaga listrik mengkaji komponen-komponen utama pada sistem pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik. Materi pembelajarannya: 1. Pengantar sistem tenaga listrik, transformator daya, peralatan switching, peralatan isolasi dan proteksi, kompensasi daya reaktif, sistem proteksi, desain dan analisis sistem, manajemen peralatan, standarisasi dan keselamatan, dan terakhir adalah proyek aplikasi. Berikut ini cuplikan video proses belajar mengajar yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pertemuan hari ini, sesuai dengan agama masing-masing, kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Baik. Pada pertemuan yang kedua ini, insya Allah kita akan masuk pada materi peralatan sistem tenaga listrik. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah sistem tenaga listrik, itu pasti terkait dengan pembangkit, gardu induk pengirim, gardu induk penerima, kemudian keluar ke rangka distribusi masing-masing, terus selanjutnya ke konsumen. Ya, nah. Jadi 3 komponen itu. Nah, sekarang kita berbicara di pembangkit dulu. Pada pembangkit listrik, kalau bicara sistem dengan daya besar, itu bisa dari PLTU, tenaga uap, bisa dari PLTA, tenaga air, bisa PLTB, tenaga bayu, dan lain-lain. Dan lagi bagi apa segala macam, ya kan? Nah, tapi kalau kita berbicara sumber tenaga listrik, itu bisa dari genset tanpa adanya gardu induk. Yang katakanlah outputnya langsung 220-380 volt. Genset misalnya yang 10 kW, 15 kW itu kapasitas kecil. Tapi kalau berbicara masalah sistem tenaga listrik yang tersedia daya sampai megawatt, itu pasti adalah satu sistem yang tidak terpisahkan, satu-satu yang tidak terpisahkan antara pembangkit sampai ke konsumen. Ya, lanjut. Nah, sekarang kalau kita berbicara itu, katakan misalnya dari Bakari, ya, Bakari, DLTA di sana itu 64 kali 2, kurang lebih 128 MW yang ditransmisikan ke Makassar melalui gardu induk pengirim ke penerima yang ada di Telo, yang ada di Polani, yang ada di apa namanya? Apa namanya yang ada di sini? Jalan apa yang namanya di kota itu? Tenaga uap polusi itu dikoneksikan dengan pembangkit listrik yang ada di Telo. Kan Telo kan tenaga uap, Pak. Masuk situ. Dari situ nanti diterima oleh gardu induk, kemudian didistribusikan ke masing-masing rapo distribusi. Dari rapo distribusi akan turun lagi ke konsumen. Jadi sumber utama adalah dari generator itu. Tegangan pengiriman pada sistem tenaga listrik itu, tegangan pengiriman dalam transmisi itu bisa mulai dari 70 kV, 120 kV, bahkan ada yang 1000 kV dan tidak dari sini. Ada di Amerika sana sampai 1000 kV. Kenapa? Apa alasannya sampai dikatakan ditransmisikan dengan 1000 kV? Coba. Siapa yang bisa? Nama saya untuk
untuk mengurangi lebih biaya pada saat presiden perkeliling satu. Baik. Tentu yang dipertimbangkan adalah masalah ekonomi mengenai tentang listrik. Kalau dia terlalu besar arus, ya, penampang kabelnya harus besar. Logikanya sederhana ini. Sehingga negara dinaikkan sampai 1000 kW dengan harapan diperkecil bentangan transmisi, bentangan penuhan tarif. Itu alasan ekonomi, ya, kan? Jadi terjadi penghematan. Kemudian yang kedua, apalagi alasannya yang berikutnya? Selain dari itu, nanti ada kaji itu, ya. Nanti pertemuan kita ya, apa masalahnya? Jadi dari pembangkit ke gardu hidup, dari gardu hidup ke gardu hidup penerima, tentu ada keterlibatan rapor step up, terus yang kedua rapor step down. Step yang ada di sini dari katakanlah 36 kV dari generator masuk ke sisi primer rapor step up itu diangkat sampai 160 kV untuk dikirim ke telok katakanlah, ya. Di telok diterima dengan 150 kV, kemudian kembali diturunkan menjadi 70 kV. Di 70 kV transfer lagi turun ke 20 kV. Dari 20 kV menjadi 220 hingga 80 untuk ke konsumen. Nah, yang dari SMK, insya Allah paham. Tapi yang dari SMA tentu mengenal dengan apa itu step up dan apa itu step down. Yakin saya, karena saya dari SMA, saya tidak pernah belajar di masalah generator itu, tidak pernah belajar itu kan, trafo, ya kan? Nah, sekarang, dari trafo distribusi itu akan masuk ke konsumen 220 hingga 80. Itu untuk R1 golongan tarif. Dari ada golongan tarif bagi PLN namanya R1 rumah tangga, ya. R1, R2, R3 itu tergantung klasifikasi dari 450 VA, 900 VA, 1200 VA, ya kan, 2200 VA. Itu untuk perumahan, ya. Dari golongan tarif itu ada lagi ke industri bisa dia tegangan menengah, bisa sampai 12 kV diterima oleh industri itu, ya. Terus ada ke hotel, sampai ke tarif sosial, bisnis, itu semua ada golongan tarifnya untuk ke konsumen. Ini secara gamblang ini saya kasih pendahuluan ini supaya nanti pada pertemuan berikutnya Anda bisa mengkaji dari sekian golongan tarif ini dalam konsumen, ya kan? Sekarang saya kembali lagi tadi ke pembangkit. Di pembangkit itu jadi energi potensial yang ada pada air akan memukul turbin, ya kan? Turbin terkoneksi dengan generator, sehingga terjadi putaran. Kalau dia terjadi putaran, maka rotor akan terjadi induksi. Itu yang mengeluarkan tegangan sampai yang kita gunakan di ruangan ini, termasuk ini, itu produk dari generator itu. Sampai sini ada beban. Ini yang jelas. Ada? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan Pak. Jadi pertanyaan saya itu Pak, bagaimana prinsipnya Pak dari sistem tenaga listrik itu sendiri Pak? Prinsipnya dari sistem tenaga listrik dari pembangkit ke trafo, kemudian transmisi, ke trafo lagi, terus ke ini. Maksud yang ditanyakan di pembangkitnya, di trafonya, atau transmisinya? Dari keseluruhannya Pak. Dari keseluruhan. Kalau dari keseluruhan sangat sederhana. Yang kompleks itu pada penggunaan daripada energi listriknya. Karena dikirim dari sana semua tenaga listrik melalui penangkap kabel dari jalur transmisi itu, kemudian masuk ke trafo, dari trafo ke distribusi ke konsumen. Di konsumen itu tadi itu saya katakan, saya ulangi lagi, tergantung golongan tarifnya apakah bisnis, apakah sosial,
apotek, apakah rumah tangga, dan lain-lain. Saya kira itu. Masih ada yang lain? Nah, kalau tidak ada, saya ulangi lagi, saya jelaskan lagi. Kembali saya ke pembangkit itu tadi. Di pembangkit itu bisa dari tenaga uap kita memutar turbin, bisa juga dari angin. Semua itu dari penggerak itu akan dikonversi keluar menjadi listrik. Nah, daya yang dikeluarkan itu berupa tenaga listrik akan dikonversi nanti apakah jadi pendingin, apakah jadi cahaya, ya, apakah jadi panas, dipakai ngelas dan segala macam, itu dikonversi lagi. Jadi itu energi listrik yang dikirim itu sangat fleksibel, luar biasa itu, ya kan? Di beberapa penggunaan daripada energi listrik hari ini itu kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa HP dan juga dari energi listrik itu, ya. Kita bawa laptop itu dari energi listrik itu. Jadi inilah energi yang paling fleksibel untuk kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Sehingga kita punya kegiatan berjalan lancar. Nah, sampai hari ini sudah ada juga motor listrik, sudah ada juga mobil listrik, tidak perlu pakai BBM. Itu aplikasi dari tenaga listrik yang terkini. Ya, jadi kalau kita berbicara itu, jadi mulai dari generator itu kan, dari generator masuk ke transmisi, ini ke transmisinya, dan masuk ke distribusi masuk ke selangkah. Ya, gitu. Nah, sini ada pusat pembangkit, saluran transmisi dan jaringan distribusi. Ini komponen utama dari sistem pengalihan listrik. Jadi ada pembangkit, ini bagian besarnya, ada transmisi dan ada distribusi. Oke, lanjut. Nah, kalau itu prinsip kerja dari pembangkit listrik itu tadi, ini yang saya katakan tadi, saya kasih tahu itu. Konversi energi primer berbagai sumber energi seperti air, uap, angin, panas, bumi, atau bahkan fosil diubah menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini nanti terkoneksi dengan poros daripada generator, ya, sehingga terjadi bumi dan generator. Jadi ada yang terakhir, saya lupa, nuklir tidak bisa. Nuklir. Cuma saya ingin dalaman ke situ karena yang kita rasakan sampai hari ini belum ada di sini. Itu PLTA dengan PLTA. Ya, coba. Kalau sudah masuk di situ tadi ada distribusi, ada pembangkit, ada transmisi, itu ada jaringan transmisi. Jaringan transmisi berperan vital dalam memberikan energi listrik jauh dari pembangkit ke pusat-pusat perubahan. Sistem transmisi Indonesia menggunakan ekstra tinggi 500 kV dan tegangan tinggi itu 150 kV untuk meminimalkan rugi daya selama pengiriman. Jadi itu kembali lagi saya ulangi bahwa kenapa diperbesar tegangan dari pengirim ke penerima, karena untuk memperkecil rugi daya. Kapan ini tidak diangkat dengan arus yang lebih besar, katakanlah misalnya 36 kV keluar dari pembangkit namanya generator, sementara dia punya katakanlah 64 mega, cukup bagi dengan 36 kV, berapa besar arusnya? Tapi kalau itu dinaikkan sampai 120 kV bahkan sampai 500 kV, kemudian ditransmisikan, itu arusnya jadi kecil. Di situ logikanya. Jadi, masih ada yang kelas dari situ. Ini jaringan transmisi. Sekarang kita masuk ke jaringan distribusi. Ini saya akan jelaskan satu-satu. Nah, ini distribusi. Ya kan? Jadi garbindo menurunkan tegangan transmisi itu distribusi. Ya kan? Jadi nomor 5 itu sebenarnya masuk di garbindo, kemudian dikirim ke masing-masing garbindo. Kayak apa? Garu distribusi. Ini.
Jadi kalau distribusi itu maksudnya bisa di atas tiang, bisa dengan beton, bisa dengan di bawah permukaan tiang. Ya, jadi yang dulu itu ada namanya gardu batu dulu. Sekarang tidak lagi. Lebih praktis sekarang, pelapor disimpan di atas, kontrolnya ada di bawah. Perangkat-perangkatnya seperti fuse yang ada di bawah, di tiang. Dia pakai dua tiang. Kemudian yang ini distribusi primer, kemudian distribusi sekunder ke area perumahan dan komersil. Itulah yang rendah. Kemudian sekarang bawah dari situ di bawah. Lanjut. Ini ada contoh sumber pertemuan listrik di Indonesia. Itu tadi ada PLTU, PTB. PLTB ini PLTB ya, tenaga panas bumi. Oh iya, saya lupa tadi ini ya. PLTB itu pembangkit listrik tenaga bayu. Kalau ini PB, ini panas bumi. Nah, tapi sebenarnya uap juga. Cuma yang memanaskan tungku itu adalah panas bumi, energi panas bumi. Ya. Kalau air dia pakai energi potensial, jadi dibuat satu dam, kemudian dialirkan ke turbin. Energi potensial ini akan menimpa turbin. Setelah dia timpa turbin, terjadilah energi mekanik itu. Berputarlah turbin, dia disertai dengan turbinnya dari kopel generator itu. Tapi kalau mau lebih detail, ini harus disesuaikan dengan kebutuhan putaran daripada generator, karena dia harus ada frekuensi. Nah, rata-rata yang kita pakai di Indonesia ini adalah 50 Hz. Jadi sesuatu tidak bisa lebih dari itu. Kapan dia lebih dari situ, dia akan rusak. Ya, sehingga di valve-nya itu apa? Klep, keran, valve-nya itu diatur di koneksi sedemikian rupa sehingga tidak melebihi energi potensial yang masuk ke turbin. Ya, situ. Kalau PLTA kalau ini PLTA yang saya tentukan dari dulu bisa ada di sini. Bukan, ya kan? Namanya Makaru ya. Makaru terus kita ada satu lagi di bilik-bilik itu kecil itu. Nah, saya itu yang kerja dulu sih kebetulan saya pasang nih. Berapa komponen saya pasang di PLTA ini tahu. Nah, itu kecil. Kalau yang Makaru itu 64 ini kayak itu. Ya. Kalau yang di Keseluruh ini besar dia 125 watt ya, di atas 1000 malah. Yang terbaru kali ini ada di Palu di dalam bikin ya. Lanjut. Nah, ini tentang antara sistem. Jadi sepanjang jalur transmisi, sepanjang jalur distribusi itu tidak menutup kemungkinan. Ya kan? Ada gangguan yang sifatnya sementara dan ada gangguan yang sifatnya permanen. Contoh, kalau ada ranting yang menimpa jaringan itu, kemudian terjadi singkat, kalau dia permanen maka beberapa jam bisa padam. Tapi kalau dia hanya tertimpa angin kemudian lepas, itu sifatnya sementara. Jadi biasa kadang-kadang kita perlu pencahayaan di rumah kita kedip, belum terang karena tertimpa pohon. Jadi itu harus ada proteksi, tapi itu nanti kita perkara berikutnya baru kita bahas masalah proteksi yang sifatnya sementara dan sifatnya permanen. Ya, sampai sini ada yang bertanya? Silakan. Silakan. Baik, terima kasih atas keterangannya.
tapi bisa diinterkoneksikan. Ya, contoh yang di PLTA Batalu tidak tentu sama dengan alat kuat yang ada di Telok, tidak mesti sama dengan ini, tapi interkoneksi. Yang terakhir sekarang ada di Sidrap dan ada di Konto yang pakai paling-paling. Jadi itu juga kecil. Berapa itu kemarin? Yang kurang lebih namanya juga ya. Yang di Sidrap dengan jadi Konto. Itu terkoneksi semua dengan PLN. Terkoneksi semua. Kasih kata-kata bukan bicara. Ya. Jadi tantangan antara sistem, tapi itu nanti ada mata kuliah sendiri proteksi listrik. Kalau tidak bisa kita campurkan terlalu jauh ke sana dulu, karena kita membatasi diri dalam menggunakan sistem listrik ini, khususnya peralatan yang menunjang dalam sistem ini. Lanjut. Selesai. Oh ya, ada yang mau tanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Pertanyaan saya cuma sistem distribusi itu menggunakan jenis kabel apa dalam menyalurkan listrik dari pembangkit ke kabel itu? Dalam distribusi menggunakan kabel apa dalam menyalurkan listrik dari pembangkit ke kabel itu? Distribusi itu Transmisi, Pak. iya, itu harus dijelas karena ini dari pembangkit ke kabel itu kan. Iya. Nah itu pakai ACSR namanya, aluminium composite steel reinforced. Itu. Jadi dia kabel panjang itu, kabel panjang dari sana. Cuma pada wilayah-wilayah tertentu yang dimungkinkan ada perumahan atau ada pemukiman, itu dikasih jaring di bawahnya, dibuat jaring di bawahnya. Itu kabel panjang itu. Jadi ada 7. Kalau dia 3 pas, terus 1 untuk penangkap petir. Jadi ada 7 itu, ya kan? Gitu. Terus kalau distribusi dia pakai itu sistem semuanya, dia pakai isolasi. Karena kenapa dibuat seperti itu? Karena itu nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Misalnya kalau sampai hari ini tidak jelas. Dan saya akan berikan beberapa referensi khusus untuk sistem tenaga listrik. Satu punya AN spiral itu sistem tenaga listrik. Itu sangat bagus itu referensi bahan bacaan. Itu kita mengkaji dari pembangkit sampai ke konsumen. Ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya supaya kita katakanlah yang bisa kita jadikan referensi pada hari ini, tentu kita harus evaluasi, Bos. Kita harus berikan tugas, ya. Bagaimana supaya yang saya jelaskan tadi bisa menjadi ingatan yang kuat dalam pertemuan ini sampai ke depan, ya. Jadi saya mohon di beberapa jurnal di dalam media sosial itu Anda membuat satu makalah dan dibuat 3 orang satu kelompok. Itu nanti ke depan kita diskusikan mengenai sistem kebadan listrik. Bisa boleh. Jadi ambil dari sumbernya jurnal, kemudian nanti dipadukan dengan beberapa buku. Ya, sumbernya nanti setelah itu kita diskusikan bersama. Ini pertemuan. Setuju? Saya kira demikian. Ya, jadi insya Allah nanti saya mau tanya ke depan kita ketemu lagi, lalu kita masuk pada materi yang lebih depan. Ya.
jangan lupa tadi ya, setelah pertemuan ini absensinya melalui Sapo, oke ya? Iya. Oke, terima kasih.